Chapter 191. Rambut hijau keluar dari gua mayat, dari tanah, dari tanaman dan pohon, bahkan dari bebatuan, berputar-putar di udara untuk membentuk penghalang besar di depan Bai Xiaon yang menghalangi serangan Su Xiaoshan. Ledakan besar bergema, dan rambut hijau yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Namun, serangan Su Xiaoshan melemah secara signifikan. Semua orang di daerah itu terengah-engah. Tapi kemudian, sebelum teriakan goncangan apapun bisa terdengar, banyak tokoh melesat keluar dari puing-puing mayat, melolong ketika mereka terbang untuk berdiri di depan Bai Xiaon. Satu zombie demi satu muncul. Mereka semua terlihat berbeda, dan memiliki tingkat kekuatan yang berbeda dan berbagai jenis aura. Namun, ada satu kesamaan di antara mereka semua, dan itu adalah bahwa mereka memiliki rambut hijau. Sialan, itu mayatku yang halus. Nick Trip, aku akan membunuhmu. Mustahil. Mengapa zombie aku melindungi Nick Trip? Apa yang terjadi di sini? Nick Trip, apakah kamu ingin mati? Kerumunan itu benar-benar marah. Banyak dari mereka bahkan mengeluarkan slip geo pengontrol mayat mereka, tetapi mereka dengan cepat menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukan kontrol apapun atas mayat mereka. Wajah Su Xiaoshan sangat terkejut. Serangannya sangat kuat, tetapi sekarang ada lebih dari 100 mayat halus berdiri di depan Bai Xiaon. Bahkan jika dia telah menyerang dengan kekuatan lebih dari yang dia lakukan, itu masih tidak akan ada gunanya. Suara gemuruh bergema ketika beberapa lusin mayat meledak. Kemudian, fluktuasi mematikan menghilang. Bai Xiaon berdiri diam di sana, karena dia sepanjang waktu melihat sekeliling dengan kosong. Mayat yang lebih halus merangkak keluar dari puing-puing kilang mayat. Segera, lebih dari 1.000 orang telah berkumpul, berkerumun di sekitar Bai Xiaon, semuanya melihat Su Xiaoshan dan melolong di bagian atas paru-paru mereka. Sebelumnya, semua orang di daerah itu berteriak kaget, tapi sekarang, mereka tidak mengucapkan bahkan satu pun mengintip. Ketika para murid menatap pemandangan aneh, mereka mulai perlahan mundur, kulit kepala mereka kesemutan karena ketakutan. Aura mengamuk dan mematikan yang meletus dari barisan zombie membuat mereka benar-benar terkejut. Su Xiaoshan hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Adapun Grand Elder Corps Sepik, dia memandang dengan mata melotot. Setelah mencapai yayasan pendirian, dia telah berjuang dan berjuang selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi tetua puncak Korpse, yang telah dia pimpin selama lebih dari 100 tahun sekarang. Mempertimbangkan berapa banyak mayat yang telah dia lihat selama bertahun-tahun, dia percaya dirinya lebih memahami tentang mereka daripada beberapa pembudidaya formasi inti. Namun, apa yang dilihatnya sekarang, lebih dari 1.000 zombie semua melindungi Bai Xiaon, menyebabkan matanya bersinar dengan cahaya yang intens. Bagaimana dia melakukan ini? Pikirnya. Adapun Bai Xiaon, dia berdiri di sana di ambang air mata. Aku selesai, pikirnya. Kaput. Aku menghancurkan kilang mayat, dan kemudian untuk beberapa alasan semua mayat ini memutuskan untuk mengabaikan tuan mereka sendiri dan melindungi aku. Hanya butuh beberapa saat bagi aku untuk menyinggung lebih dari 1.000 murid. Apakah ini akan memaksa aku untuk meninggalkan sekte? Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Bai Xiaon sangat menyadari bahwa ini bukan sekte stream roh. Ini adalah sekte aliran darah, dan dia hanya bisa membayangkan seperti apa hukumannya untuk bencana ini. Mungkin mereka akan mengalahkannya sampai mati. Dia juga bisa merasakan niat membunuh di mata para murid sekitarnya. Namun, pada titik inilah, tiba-tiba, mayat-mayat di belakangnya melolong, dan kemudian membersihkan jalan setapak. Sosok hijau tinggi muncul di kedalaman kilang mayat yang hancur. Saat ia melangkah maju, cakar yang tajam bisa terlihat, yang berkilau seperti pisau setajam silet. Sosok yang tampak aneh memiliki kulit hijau dan taring yang menonjol yang menakutkan untuk dilihat. Itu memiliki rambut hijau yang begitu panjang sehingga tidak mungkin untuk menilai panjangnya. Banyak rambut yang benar-benar terhubung ke mayat-mayat lain, sedangkan beberapa di antaranya hanya melayang di daerah itu. Bai Xiaon menatap dengan kaget ketika zombie hijau berjalan maju untuk berdiri di belakangnya, di mana ia tetap tak bergerak, memancarkan aura yang kuat dan mematikan. Murid-murid di sekitarnya tersentak lagi. Zombie hijau itu mengendalikan zombie lainnya. Aku tidak bisa mempercayainya. Surga! Kenapa aku tidak pernah tahu tentang zombie hijau sebelumnya? Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Zombie hijau itu luar biasa. Ini hanya sekuat level Ki atau ketujuh dari kondensasi, tetapi lihat bagaimana ia dapat mengendalikan semua zombie lainnya. Cukup menakutkan. Su Xiaoshan terengah-engah saat melihat itu, dan segera, matanya bersinar terang. Namun,
Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tawa memenuhi udara, dan sumbernya tidak lain adalah Grand Sesepuh Korpsepik. Luar biasa, ya katanya, terdengar sangat bersemangat. Sangat luar biasa. Dia bergerak, dan sesaat kemudian, berdiri tepat di depan zombie hijau. Seketika, tekanan luar biasa keluar darinya, menyebabkan semua zombie di sekitarnya bergetar. Namun, mereka tidak berhenti melolong. Sepertinya si tetua tidak keberatan. Dia tidak bisa berhenti memandangi zombie hijau, hampir seolah itu adalah permata. Dia tampak semakin bersemangat. Kamu disebut Nick Trip. Dia bertanya, berbalik untuk melihat Bai Xiaon, pandangan yang sama di matanya seperti ketika dia melihat zombie. Bai Xiaon tidak tahu siapa orang ini, tetapi dia dengan cepat memasang ekspresi sangat serius. Menggenggam tangan dan membungkuk, dia berkata, murid Nick Trip siap melayani kamu. Salam, senior. Mari kita sebut ini zombie Zamrud. Apakah kamu memperbaikinya? Dan bagaimana? Bai Xiaon berkedip beberapa kali. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar tidak tahu persis mengapa proses pemurnian zombie menyebabkan zombie terlihat atau bertingkah seperti ini. Tetapi dia dengan cepat mencatat formula yang dia gunakan pada slip giok, yang kemudian dia serahkan. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia melakukan tes rahasia yang cepat untuk melihat apakah dia bisa terhubung secara mental dengan zombie Zamrud. Agaknya, karena obat itu mengandung darahnya sendiri, dia bisa. Dengan harapan mengurangi hukumannya, dia juga menyerahkan slip giok yang bisa mengendalikan zombie Zamrud. Tentu saja, dia sudah memperhatikan reaksi para murid lain ketika melihat pria tua ini, dan betapa hormatnya ekspresi mereka. Jelas, dia adalah seseorang yang sangat penting. Kakek tua mengambil selip batu giok dan memandanginya. Mata menyala-nyala dengan penuh gairah, dia tertawa terbahak-bahak, dan kemudian menatap Bai Xiaon dengan kagum. Nick Trip, aku adalah Grand Elder dari Korps Sepik. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di sini. Sangat indah. Kamu menciptakan zombie tipe baru. Aku perlu kembali mempelajari metode ini untuk beberapa waktu untuk menentukan cara mereproduksinya. Kamu telah melakukan layanan hebat untuk Korps Sepik. Jadi bagaimana jika kamu menghancurkan kilang mayat yang sangat sedikit? Mereka mudah diganti. Selain itu, kamu tidak melakukannya dengan sengaja, dan pada akhirnya, tidak ada yang terbunuh. Sebenarnya, bahkan jika kamu secara tidak sengaja membunuh beberapa orang, semuanya akan melayani sekte ini, dan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tetua, beri dia 5.000 batu roh dan 30.000 poin prestasi. Juga, sebarkan berita bahwa siapapun yang berani mencuri batu roh darinya akan dianggap sebagai musuh pribadiku. Tertawa dengan gembira, dan mata bersinar dengan pujian, kakek tua berbalik dan pergi dengan zombie Zamrud. Hah? Bai Xiaon berdiri di sana menyaksikan saat Grand Elder pergi. Murid-murid di sekitarnya semua marah, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa selain menggertakkan gigi dan membubarkan diri. Mereka semua telah melihat tatapan menggembirakan di mata kakek tua. Salah satu sesepuh mayat puncak berjalan untuk memberi Bai Xiaon 5.000 batu roh, dan juga mentransfer 30.000 poin jasa ke medali identifikasi. Meskipun Su Xiaoshan tidak terlalu senang, dia tersenyum dan bergegas untuk mengobrol. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia berharap untuk mendapatkan salinan formula, jadi Bai Xiaon dengan murah hati memberinya satu. Bagaimanapun, formula itu hanya pada tahap awal pengembangan, dan tidak terlalu berharga. Su Xiaoshan senang, dan segera memberi nilai tinggi Bai Xiaon pada tugas misinya. Tampak seperti dia baru saja memperoleh harta yang berharga, dia bergegas pergi. Bai Xiaon memandang kekosongan di sekitarnya, dan puing-puing kilang mayat, dan mengambil napas dalam-dalam. Dia telah benar-benar bersiap untuk dihukum, hanya saja segalanya terjadi berlawanan dari harapannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa tempat ini benar-benar sangat berbeda dari Spirit Stream Sect. Sekte aliran darah sangat bagus. Tangan raksasa itu terhubung dengan kultivasi aku. Aku dapat bekerja pada Raja Surgawi yang meninggal jauh lebih cepat di sini daripada di tempat lain, dan jika aku menyebabkan masalah karena meramu pil, sekte itu tidak menghukum aku, itu menghadiahi aku. Dia menghela nafas. Tentunya, jika dia melakukan hal yang sama dan tidak menghasilkan zombie itu, maka Grand Elder Corps Sepik akan marah. Kemungkinan besar, bahkan kematian tidak akan bisa menghapus pelanggaran. Semua yang dilakukan kakek tua itu adalah hasilnya. Mengenai apa yang terjadi di sepanjang jalan, dia sama sekali tidak peduli, bahkan apa yang terjadi pada orang-orang yang melihatnya. Namun, ada satu hal yang Bai Xiaon tidak yakin tentang, dan apakah sikap Grand Elder Corps Sepik mencerminkan sikap seluruh pimpinan sekte aliran darah? Atau adakah orang yang tidak akan mentolerirnya menyiksa murid-murid lain, terlepas dari potensi keuntungannya?
Eighth Way, sekte aliran darah pada dasarnya adalah sekte iblis yang dihargai langsung dan tanpa ampun. Mereka tidak percaya bahwa seseorang yang mencapai dao mereka dapat menguntungkan semua orang. Mereka percaya bahwa kesuksesan datang hanya setelah mendaki segunung tulang. Menghela nafas, Bai Xiaon kembali ke guanya yang abadi. Sekarang setelah dia menyelesaikan misinya, dia hanya harus menunggu semua murid lain untuk melakukan hal yang sama, dan kemudian dia akan dapat berpartisipasi dalam persidangan Yayasan Pendirian dengan Api. Saat ini malam, dan ketika dia berjalan melewati sekte, dia kebetulan melihat sebuah prasasti batu besar di kejauhan, kira-kira setinggi 3 orang disatukan. Seorang wanita muda sedang duduk bersila di dasar prasasti, rambut dan pakaiannya berkibar lembut di angin. Ada sesuatu yang aneh tentangnya ketika dia duduk di sana. Dia mengenakan topeng berwarna darah, dihiasi dengan bunga prem. Saat dia melihat ke kejauhan, ekspresi sedih, bahkan melankolis dapat terlihat di matanya. Bai Xiaon segera mengenalinya. Banyak orang di sekte itu bergosip tentang wanita yang sangat muda ini, yang adalah nona muda Suemei. Adapun prasasti batu besar, itu anehnya terjadi, seolah-olah itu tidak lengkap. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyadari bahwa itu tampak seperti bagian dari dinding. Itu sebenarnya adalah tempat di mana murid-murid dari sekte aliran darah kadang-kadang akan pergi untuk mencari pencerahan, lokasi yang sama terkenalnya dengan tebing darah tak pernah berakhir. Itu adalah fragmen dinding pil suci. Seharusnya, orang yang mencari pencerahan di sini bisa melihat proyeksi seseorang meramu obat. Jika mereka memperoleh pencerahan, mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dao pengobatan. Menurut cerita, Bloodstream Sekte telah menjarah dinding dari Pilstream Sekte 10.000 tahun yang lalu. Meskipun Bloodstream Sekte tidak memiliki banyak apotek, 8.000 tahun yang lalu, seorang jenius muncul dalam sekte tersebut. Dia menciptakan obat mistik yang disebut pil darah abadi, yang mengguncang seluruh sekte. Tentu saja, dia menyelesaikan semua itu berkat fragmen dinding. Hanya sedikit orang yang pernah mendapatkan pencerahan dari fragmen dinding pil suci. Bahkan Nikcrip palsu telah mencoba tangannya, hanya untuk gagal. Saat Bai Xiaon lewat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Suemei dan dinding. Suemei sepertinya merasakan pria itu menatapnya, dan matanya melintas di bawah topengnya. Dia memandang Bai Xiaon, memancarkan dingin dan kesombongan, seolah-olah dia adalah makhluk yang lebih tinggi, makhluk abadi atau iblis yang memandangi seekor semut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah yang melesat menuju puncak leluhur. Dipandang dengan cara yang merendahkan membuat Bai Xiaon sangat marah. Suemei jelas terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Apa yang spesial tentangmu, ya? Tuan Bai sudah berada di Yayasan Heavendao Foundation. Jika aku menunjukkan wajah aku yang sebenarnya, kamu akan takut sampai mati. Menggerutu pada dirinya sendiri, dia mengangkat dagunya dan menjentikan lengan bajunya. Suatu hari, Bai Xiaon akan menjentikan jarinya dan membuatmu menjadi abu. Chapter 192. Bulan-bulan berlalu. Bai Xiaon bukan satu-satunya orang yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba pendirian yayasan dengan api. Namun, waktu yang ditentukan untuk persidangan belum tiba, sehingga mereka yang menyelesaikan misi lebih awal terpaksa menunggu waktu mereka. Bai Xiaon tidak duduk diam selama bulan-bulan itu. Dia dengan penuh semangat menumbuhkan Raja Surgawi yang abadi. Sejak dia mulai berlatih kultivasi sampai sekarang, dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia tidak di bawah tekanan apapun, dan mampu dengan tekun fokus pada kultivasinya. Ketika dia menumbuhkan Raja Surgawi yang tak mati, tubuhnya dipenuhi dengan sensasi kesemutan. Awalnya itu sangat tidak nyaman, tetapi sekarang dia sudah terbiasa, dan bahkan merasa agak menyenangkan. Setiap hari, dia akan menghabiskan beberapa waktu shadow boxing di guanya yang abadi untuk menguji kekuatannya, dan hasilnya selalu sama. Hahaha, aku semakin kuat dan kuat. Bawa rasa sakit. Pemandangan ki darah yang naik dari tanah selalu menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Tempat ini adalah tanah suci pribadiku. Ketika aku menyebabkan bencana, aku tidak dihukum, aku mendapat imbalan. Ditambah lagi, kultivasi aku berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Menghela nafas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan bahwa sekte aliran darah benar-benar cocok untuknya. Namun, setelah lebih banyak pertimbangan, dia menyadari bahwa cara berpikirnya agak sedikit berubah, dan dia perlu memperbaikinya. Aku dari sekte Stream Roh. Dia mengingatkan dirinya sendiri. Lalu dia tenggelam ke dalam rasa sakit yang menggelitik. Akhirnya, dia telah menyelesaikan 999 siklus dari Raja Surgawi yang tidak mati, di mana suara gemuruh memenuhi dirinya, dan gambar-gambar dari 3 mamut besar muncul di belakangnya. Pada saat itu, matanya tersentak terbuka,
dan mereka bersinar terang dengan antusias. Dia melepaskan pukulan ke udara, dan ledakan terdengar. Dia tersentak. Aku sudah mencapai tingkat kekuatan 3 mammoth. Kecepatan kultivasi ini gila. Ditambah lagi, aku hanya di belakang tangan raksasa itu. Jika aku bisa mendapatkan jari, mungkin di dekat salah satu air terjun darah itu, aku mungkin bisa berkembang lebih cepat. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia bangkit untuk berjalan-jalan. Namun, pada saat itu, wajahnya berkedip, dan dia menampar tasnya, memegang medali identitasnya. Medali itu sedikit bersinar, dan ketika dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, suara dingin dan menyeramkan terdengar di benaknya. Murid sekte dalam Nick Trip, kamu telah mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam uji coba yayasan pembentukan kedua dengan api. 3 hari dari sekarang pada tengah hari, hadirlah di tebing darah tanpa akhir untuk memulai persidangan. Mata Bai Xiaon segera mulai bersinar dengan antisipasi. Ada di tebing darah tidak pernah berakhir. Jangan beritahu aku bahwa percobaan pendirian yayasan oleh api akan berada di dalam Pit of Never Ending Blood. Tebing darah tak pernah berakhir dan lubang darah tak pernah berakhir pada dasarnya adalah tempat yang sama. Kembali ketika Bai Xiaon bertanya kepada Nick Ceri peniru tentang di mana mendapatkan bunga api 4 warna, dia mengatakan bahwa dia harus mencari cengkeh 4 daun di Pit of Never Ending Blood. Tentu saja, dari semua orang yang menunggu persidangan yayasan pendirian dengan api, dia adalah orang yang benar-benar tidak peduli tentang hal itu. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bahwa setelah itu, dia akhirnya akan bisa menyebut dirinya seorang pembudidaya yayasan pendirian sekte aliran darah, dan akhirnya akan menjadi pelindung Dharma dari puncak tengah. Itu akan menjadi langkah besar pertamanya untuk mendapatkan peninggalan yang tidak dapat rusak selamanya. Alasan dia tidak peduli dengan persidangan dengan api, tentu saja, adalah karena dia sudah menjadi ahli pendirian Yayasan Heaven Dao. Mengingat dia adalah seorang murid dari sekte Stream Roh, dia tahu bahwa itu adalah tanggung jawabnya untuk membela keadilan dan kebenaran. Sambil mengibaskan lengan bajunya, dia mengangkat dagunya. Tampak sangat muram, dia berkata, kali ini, aku tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka berhasil di Yayasan Pendirian. Sayangnya bagi mereka, aku seorang mata-mata. Setelah semua, dia adalah pelayan setia dari sekte Stream Roh, dan karenanya, harus mengambil setiap kesempatan untuk melakukan beberapa layanan berjasa untuk sekte sendiri. Merasa lebih baik dari sebelumnya, dia duduk bersila untuk bermeditasi. 3 hari kemudian, dia membuat persiapan terakhirnya, dan kemudian melangkah keluar dari guanya yang abadi, berusaha terlihat sedingin dan kejam seperti sebelumnya. Dia sedang mengerjakan tatapannya baru-baru ini, berusaha membuatnya terlihat lebih membunuh, dan merasa senang dengan kemajuan yang telah dibuatnya. Tebing darah tidak pernah berakhir adalah salah satu tempat paling misterius di sekte aliran darah, yang lainnya adalah fragmen dinding pil suci. Itu adalah lubang yang dalam diisi dengan cahaya berwarna darah yang banyak orang pikir adalah alam saku misterius. Yang benar adalah bahwa itu adalah luka yang ditimbulkan pada tangan raksasa itu, yang akhirnya berubah menjadi dunia miliknya sendiri. Cengkeh 4 daun datang dari sana, dan bisa digunakan untuk menyalakan api 4 warna. Mengingat bahwa mereka unik untuk sekte aliran darah, para murid sering menggunakannya untuk berdagang barang-barang mahal dengan orang-orang di luar sekte. Namun, sebenarnya untuk mendapatkannya membutuhkan sedikit keberuntungan. Lubang dalam tempat mereka tumbuh juga ditempati oleh darah. Meskipun Blood Beast tidak cerdas, mereka didorong oleh keinginan gila untuk membunuh. Rupanya, tangan besar yang dibangun oleh aliran darah sekte bawaan-bawaan keinginan untuk menghancurkan kehidupan. Karena itu, segala bentuk kehidupan yang memasuki lubang dalam itu dan mengalami pertumpahan darah akan diserang. Ketika Bai Xiaon tiba, dia melihat sekitar 8 murid lainnya hadir. Beberapa duduk diam dalam meditasi, dan yang lain bercakap-cakap dengan suara pelan. Zhao Wuchang ada di sana, dan ketika dia melihat Bai Xiaon, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Meskipun semua orang yang hadir adalah pesaing, dia tersenyum dan memberi isyarat Bai Xiaon. Pada saat ini, semua orang yang hadir berasal dari kelompok yang gagal di dunia pedang jatuh. Aku mendengar lebih dari 30 orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti persidangan ini dengan api. Namun, hanya ada beberapa pil pendirian yayasan. Pasti akan ada pertempuran sengit di pit, tidak hanya dengan Blood Beasts, tetapi juga dengan sesama murid. Ya, tapi kita harus tetap berpegang pada kesepakatan kita sebelumnya. Kami akan memusnahkan semua orang terlebih dahulu sebelum memutuskan di antara kami sendiri siapa yang mendapatkan pil pendirian yayasan. Saat yang lain mengobrol, Bai Xiaon memandang ke Pit of Never Ending Blood. Pintu masuk adalah celah sempit, hanya sekitar 30 meter. Cahaya berwarna darah tumpah, dan berdasarkan aura yang berdenyut,
Jelas bahwa entitas yang menakutkan ada jauh di dalamnya. Pintu masuknya hampir tampak seperti mulut yang siap menelan siapapun yang mendekat. Bahkan ada raungan samar terdengar dari dalam. Aku mendengar bahwa ada beberapa blood beas sebanding dengan tahap yayasan pendirian, kata Zhao Wuchang. Tempat ini tidak akan kalah berbahaya dari yayasan pendirian Tanah Suci. Bai Xiaon mengangguk sebagai jawaban. Lebih banyak orang datang dan bergabung dengan kelompok yang menunggu, memandang sekeliling dengan dingin pada sesama murid mereka. Segera siang hari, dan semua orang yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan persidangan dengan api telah tiba, total 37 orang. Kira-kira pada waktu itu, sinar cahaya yang terang naik ke udara dari masing-masing dari 4 puncak gunung, yang kemudian melesat menuju lokasi persidangan dengan api. Datang dari Lesser Marsh Peak adalah seorang pria paruh baya yang tinggi, yang memancarkan aura darah yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya beriak dan berubah. Gambar samar dari sebuah tangan bisa dilihat di belakangnya, sebuah tangan yang terlihat sangat mirip dengan tangan yang dibangun oleh aliran-aliran darah. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah kulit tangan kanan pria itu tertutupi oleh retakan dan retakan yang samar. Pria ini tidak lain adalah Grand Elder dari Lesser Marsh Peak. Kakek tua dari nama Les Peak adalah kurcaci dengan rambut pendek dan wajah parut. Dia berdiri di atas apa yang tampak seperti awan hitam, tetapi sebenarnya adalah gargole yang tampak ganas yang memancarkan tekanan yang mengejutkan. Bai Xiaon telah bertemu dengan kakek tua dari Corpse Peak, lelaki tua berwajah keriput yang benar-benar memancarkan kekuatan hidup seorang anak muda. Terakhir adalah Grand Elder dari Midley Peak, yang paling menarik perhatian Bai Xiaon. Dia adalah seorang wanita muda yang menarik yang entah bagaimana tampak sangat dewasa. Hanya ada satu cara untuk menggambarkan pakaiannya, seksi dan sangat memikat. Dia memiliki kaki yang panjang dan indah, dan bagian belakangnya begitu montok dan montok sehingga siapapun yang melihatnya akan melakukan pengambilan ganda. Jubah Taoisnya begitu ketat pada sosoknya yang menggairahkan sehingga tampak seolah-olah akan lepas kapan saja. Selain semua itu, dia memiliki rambut panjang, merah cerah yang membuatnya tampak seperti terbakar. Meskipun wajahnya yang lonjong tidak bisa digambarkan sebagai cantik, itu secara inheren menawan, dan matanya hampir tampak menjangkau untuk merayu siapapun yang memandanginya. Bai Xiaon secara tidak sadar menarik napas dalam-dalam, dan merasakan jantungnya berdetak cepat. Dia dengan cepat memalingkan muka dan berusaha untuk tidak menatap. Dia adalah tetua dari Midley Peak. Bibinya Song Kue, Song Junwan. Sayangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi, dan yang mengejutkan, menemukannya sedang menatapnya dengan menggoda. Dia tersenyum, dan Bai Xiaon langsung merasakan kulit kepalanya kesemutan dengan eksplosif. Untuk beberapa alasan, tatapannya benar-benar mengisinya dengan sensasi bahaya yang mendalam. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Begitu dia melihat ke bawah, mata Song Junwan bersinar. Dalam hati, dia sebenarnya cukup terkejut. Dari semua orang di tebing darah tidak pernah berakhir, Bai Xiaon adalah satu-satunya yang berani melihatnya 2 kali. Sama seperti dia akan menghukumnya untuk itu, dia tampaknya mendeteksi sorot matanya dan menunduk. Ketika keempat tetua tiba, para murid semua memegang tangan dalam sambutan resmi. Salam, kakek tua. Bai Xiaon mengikuti mereka, meskipun di dalam hati dia mendesah. Siapa yang mengira bahwa Grand Elder Midley Peak akan menjadi Vixen seperti dia? Dan untuk berpikir bahwa dia harus masuk ke gua abadi istrinya untuk mendapatkan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan. Tampaknya hampir mustahil pada saat ini. Menurut rencanaku, pikirnya, aku akhirnya harus mengambil posisi sebagai tetua Midley Peak. Bahkan ketika dia menghela nafas dalam hati, Grand Elder Song Junwan berkata, jika kalian semua orang yang gagal di Yayasan Pendirian Tanah Suci. Menurut aturan sekte, kamu seharusnya dihukum. Tetapi setelah beberapa diskusi dengan pemimpin sekte itu, kami para sesepuh sepakat untuk mengizinkan kamu menjalani persidangan lagi dengan api. Pil pendirian yayasan dapat digunakan untuk mencapai pendirian Yayasan Mortal Dao. Adapun tingkat keberhasilannya bervariasi. Beberapa orang hanya membutuhkan 1 pil, yang lain mungkin membutuhkan 2 atau 3 pil. Bahkan ada satu kali ketika seorang murid membutuhkan 6 dari mereka untuk berhasil. Dengan itu, dia mengeluarkan botol obat, dan kemudian tersenyum dengan cara yang sangat menarik. Itu adalah senyum yang agak jahat, tetapi itu tidak membuatnya menjadi kurang indah. Bahkan, dalam beberapa hal itu membuatnya semakin menarik. Bagaimanapun, bahkan mawar memiliki duri. Dalam botol pil ini ada 10 pil yayasan pembentukan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melemparkan botol pil itu ke dalam Pit of Never Ending Blood. Biarkan pertempuran dimulai. Kamu memiliki 1 bulan, setelah itu kamu akan diekstraksi dari lubang. Mereka yang berhasil mencapai yayasan pendirian akan menjadi pelindung Dharma dari puncak gunung manapun yang kamu inginkan.
Chapter 193. Semua mata terkunci pada botol pil karena menghilang ke kedalaman. Tanpa ragu sedikit pun, seluruh kelompok langsung berubah menjadi berkas cahaya yang menerimanya. Aku pasti akan mendapatkan hak untuk mencapai yayasan pendirian. Aku gagal sekali, tapi aku tidak akan gagal lagi. Aku akan mencapai yayasan pendirian. Kami diizinkan membunuh orang-orang dalam persidangan ini dengan api, jadi siapapun yang mencoba menghentikanku untuk mencapai foundation establishment akan mati. Rumble. Dalam sekejap mata, semua murid menghilang ke dalam lubang, mata merah, siap untuk bertarung sampai mati. Bai Xiaon berada di grup, matanya terpaku pada botol pil yang jatuh. Begitu masuk ke dalam lubang, ki darah di dalam dirinya melonjak, dan ia menambah kecepatan. Hampir seketika, ia berada di depan gerombolan, bersama dengan 3 murid lainnya. Beberapa saat kemudian, mereka sudah mencapai lokasi botol pil. Tentu saja, Bai Xiaon masih tidak bisa menggunakan basis budidaya Foundation Establishment. Jika dia melakukannya, sebuah pemikiran belaka di pihaknya dapat menghancurkan semua orang. Tetapi di sekte aliran darah, dia telah belajar untuk berhati-hati setiap saat, jadi dia hanya menggunakan kekuatan tahap ki kondensasi. Dia juga menghindari menggunakan salah satu teknik magisnya, untuk lebih jauh menghindari menyodok lubang di penyamarannya. Bahkan, karena penanamannya pada Raja Surgawi yang abadi, dia memiliki banyak ki darah di dalam dirinya, membuatnya tampak tidak berbeda dari murid-murid lainnya. Bai Xiaon meraung saat dia melambaikan tangan kanannya, melepaskan ki darah dalam serangan kuat yang menyebar ke segala arah. 3 murid lainnya di daerah itu dipaksa untuk membela diri, dan sebagai hasilnya, melambat secara signifikan. Nick Trip, kamu mendapat keberuntungan di landasan pendirian Yayasan Land dan menyembunyikannya dari kami, bukan? Kamu tidak mencapai pendirian Airtring Foundation, tetapi kamu masih memiliki kekuatan yang melebihi tingkat ke-10 ki kondensasi. Melihat Nick Trip tidak melambat sama sekali, 3 lainnya segera bergabung untuk menyerangnya. Para murid di masa lalu sepertinya tidak mengharapkan ini terjadi, namun tidak terkejut. Mata Zhao Chang menyala ketika dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan murid-murid lainnya, bahwa Nick Trip telah menemukan keberuntungan yang memberinya akses ke kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan ketika Bai Xiaon melesat ke arah botol pil, dia memaksa darah mengalir keluar dari mulutnya agar terlihat seperti dia terluka. Pada saat yang sama, dia memasang ekspresi gila di wajahnya. Dengan satu ledakan terakhir, dia menutup jarak dan meraih botol pil. Salah satu murid lain dalam situasi ini akan memecahkan botol, mengambil beberapa pil, lalu melemparkan yang lain ke samping untuk mengalihkan perhatian para murid lainnya. Sebenarnya, itulah yang diasumsikan semua murid lainnya akan terjadi. Bahkan keempat tetua di tebing darah tak pernah berakhir juga mengharapkan hasil yang sama. Tak satu pun dari mereka yang terkejut melihat Bai Xiaon mendahului Pak dan mengambil botolnya. Bagaimanapun, sebagian besar murid dari aliran darah sekte memiliki kartu truf untuk dipanggil, jadi ledakan kecepatan tidak ada yang di luar dugaan. Adapun Grand Elder dari Korps Sepik, dia telah bertemu Nick Trip sebelumnya, dan saat ini, matanya bersinar dengan kekaguman. Tentu saja, kalau bukan karena peristiwa beberapa bulan sebelumnya, dia tidak akan memperhatikan Bai Xiaon. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat keempat tetua benar-benar terkejut. Alih-alih memecahkan botol pil terbuka, Bai Xiaon mengambil kecepatan dan menuju lebih jauh ke kedalaman lubang. Apa yang kamu lakukan, Nick Trip? Sialan. Aku tidak percaya dia melakukan ini. Nick Trip, apakah kamu ingin mati? Suara gemuruh terdengar ketika kerumunan yang marah mengejar Bai Xiaon ke kedalaman. Bahkan ketika niat membunuh murid-murid lain melonjak, keempat tetua di tebing tak pernah berakhir bertukar ekspresi terkejut. Kemudian, mata mereka mulai bersinar dengan minat yang tajam. Dia meminum pil, kata Grand Elder dari Lesser Marsh Peak, seorang pria kekar dengan suara menggelegar. Ekspresinya agak ganas, namun matanya berkilauan karena kekaguman. Sungguh berani. Itu hanya tipe kepribadian yang harus dimiliki murid-murid Bloodstream Sect. Aku tidak pernah memperhatikan anak ini sebelumnya. Sayang sekali dia tidak mencapai pendirian Airtring Foundation, kalau tidak, dia akan menjadi terpilih. Song Junwan menutup mulutnya saat dia tertawa, tiba-tiba jauh lebih terkesan oleh Nick Trip. Sangat menarik. Agaknya, banyak dari kelompok 30 itu akan senang meminum pil, tetapi dia yang pertama yang benar-benar berusaha untuk melakukannya. Kakek tua dari nama Lespik, Kurcaci, tertawa kecil. Dia dipanggil Nick Trip, kan? Nama yang bagus, dan potensi apa yang dimiliki seorang murid. Jika dia benar-benar berhasil memotong jalur yayasan pendirian untuk sisanya,
maka aku pasti menginginkannya untuk nama Lespik. Kakek tua dari Korps Sepik tertawa terbahak-bahak. Aku ingat anak ini. Dia jenius murni dalam hal pemurnian mayat. Dia sepenuhnya menyetujui tindakan Bai Xiaon. Setelah para murid menghilang ke kedalaman, semua orang berbalik untuk pergi. Aku ingin tahu apakah Nick Trip sang Hogger itu masih hidup sebulan dari sekarang. Hei, aku sudah mengatakan bahwa jika dia mencapai Foundation Establishment, aku menginginkannya untuk nama Lespik. Sambil tertawa dan mengobrol, keempat tetua itu pergi. Turun di lubang, Bai Xiaon berlari dengan kecepatan tinggi, dengan sengaja menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya sesekali untuk mengingatkan semua orang bahwa dia terluka. Namun, dia tidak memperlambat sedikit pun. Segera dia turun di dekat bagian bawah lubang, dan setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa itu benar-benar seperti dunia kecil. Ada gunung-gunung yang menjulang ke segala arah, yang semuanya ditutupi dengan vegetasi berwarna darah. Di kejauhan ada beberapa gunung berapi yang memancarkan panas yang kuat dan suara gemuruh yang kuat. Selain itu, Bai Xiaon bisa merasakan banyak aura berbahaya dan brutal naik dari berbagai lokasi. Bahkan ketika dia berdiri di sana dengan perasaan bangga pada dirinya sendiri, murid-murid lain mulai berdatangan, penuh dengan aura pembunuh. Kamu ingin memperebutkan aku dengan pil pendirian yayasan ini. Teriaknya. Bermimpilah. Nick Trip, tidak benar untuk menjadi begitu kejam. Kamu tidak dapat memotong jalan kami ke pendirian yayasan. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Kamu mati. Huh, menyinggung ini banyak orang telah membuat kamu dihukum mati. Dan bahkan tidak berpikir untuk mencoba membuat lubang di suatu tempat dan mencapai pendirian yayasan. Tempat ini tidak terlalu besar, dan aku pernah ke sini sebelumnya, jadi aku pasti bisa melacak kamu. Bai Xiaon bahkan tidak melihat mereka. Saat banyak teknik magis bergemuruh di udara ke arahnya, dia melaju ke arah daerah dengan gunung berapi. Pit of Never-Ending Blood tidak hanya digunakan untuk uji coba Foundation Establishment dengan api. Murid-murid juga akan datang ke sini dalam misi untuk memanen cengkeh 4 daun. Namun, ketika melakukan misi, sekte akan memastikan bahwa daerah itu tidak terlalu berbahaya. Selama seseorang berhati-hati, seseorang tidak akan menghadapi bahaya fana. Bahkan, Nick Cri peniru bahkan telah datang ke sini, dan relatif akrab dengan daerah tersebut. Cengkeh 4 daun berada di wilayah gunung berapi. Mata berkilauan, Bai Xiaon melaju ke arah gunung berapi terdekat dan menghilang ke sebuah terowongan tanpa berhenti. Bahkan ketika dia melakukannya, murid-murid lain mendekat, marah, berkeliaran dengan aura pembunuh saat mereka mengejarnya. Bai Xiaon menambah kecepatan saat ia terbang melalui lorong dan terowongan yang tak terhitung jumlahnya yang melumuri tanah di bawah wilayah gunung berapi. Daerah itu hampir seperti labirin besar. Karena itu, tidak ada pengejar yang tahu di mana tepatnya dia berada, yang membuat mereka semakin marah. Chapter 194. Mereka hanya punya 1 bulan untuk melacak Bai Xiaon dan mendapatkan pil pendirian yayasan, kalau tidak mereka akan gagal lagi. Hanya memikirkan itu sudah membuat mereka gila. Kebencian mereka terhadap Bai Xiaon telah mencapai ketinggian yang tak terlukiskan menjulang tinggi. Jangan terlalu egois, Nick Trip. Di sekte aliran darah, hukum rimba berlaku, dan kami berhasil dengan mendaki gunung mayat. Tapi kamu tidak bisa seegois ini. Ada 10 pil pendirian yayasan. Tidak bisakah kamu menyisakan 1 untuk orang lain? Bersembunyi di wilayah gunung berapi tidak akan ada gunanya bagimu. Labirin tidak sebesar itu. Kami akhirnya akan menemukan kamu. Bahkan saat niat membunuh semua orang mengamuk, Bai Xiaon sedang mencari kiri dan kanan melalui terowongan. Tiba-tiba, dia berhenti di jalurnya dan melihat celah di dinding di depan, di mana sepetak besar daun 3 daun terlihat. Di sana, di tengah mereka semua ada semanggi berdaun 4. Dia segera berjalan maju dan mengambilnya. Meneliti dengan seksama, wajahnya menyala karena kegembiraan. Ada 4 daun cengkeh di sini. Hahaha, aku akhirnya bisa melakukan peningkatan roh 4 kali lipat. Setelah memasukkan semanggi berdaun 4 ke dalam tasnya, ia dengan bersemangat melanjutkan melalui labirin. Pada titik ini, dia benar-benar lupa tentang pil pendirian yayasan dan sepenuhnya fokus pada menemukan selubung 4 daun. 4 hari berlalu dalam sekejap mata. Bai Xiaon sesekali akan bertemu seseorang di labirin, tetapi selalu bisa kehilangan mereka dengan mudah, dan kemudian akan terus berburu cengkeh 4 daun. Dia juga mengalami beberapa pertumpahan darah. Dia menghabiskan sedikit waktu mengamati mereka, dan dengan cepat menyadari bahwa mereka menarik. Namun,
Mereka mudah dihindari karena ia mencari cengkeh 4 daun. 3 hari berlalu. Akhirnya, ia menemukan tempat di mana sejumlah besar lorong semuanya bertemu. Itu adalah jurang yang sangat lebar, selebar beberapa kilometer dan dipenuhi jamur-jamur besar. Jamur terkecil setinggi manusia, dan yang terbesar setinggi 30 meter. Jamur itu warnanya sangat aneh, dan hampir tembus cahaya. Mereka juga dengan lembut bergoyang serempak. Cengkeh 3 daun berwarna darah bisa dilihat di tanah di bawah jamur. Setelah diperiksa lebih dekat, Bai Xiaon menemukan bahwa yang diselingi di antara mereka adalah cengkeh 4 daun. Wah, katanya, matanya bersinar cerah. Itu tampak seperti tempat yang indah, namun, dia ragu-ragu sejenak. Tepat ketika dia akan mengambil langkah, matanya membelalak tak percaya, dan dia mulai gemetar. Tidak terlalu jauh di kejauhan, di tengah-tengah sekelompok jamur, mengunyah beberapa daun 3 daun dan melihat sekeliling dengan polos, adalah seekor kelinci putih. Bai Xiaon hampir tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Tidak mungkin dia bisa salah mengidentifikasi kelinci khusus ini. Itu tidak lain adalah kelinci berbicara yang telah ia ciptakan kembali di Spirit Stream Set. Bai Xiaon tiba-tiba merasa seolah dunia telah menjadi tempat yang sangat aneh. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa dia akan melihat kelinci yang berbicara di sini. Ketika dia pergi ke tepi utara, kelinci itu muncul di sana. Kemudian dia datang ke sini ke sekte aliran darah, dan kelinci muncul di sini juga. Aku datang jauh-jauh ke sini, dan kamu masih mengikuti aku kemana-mana. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang kelinci ini. Untungnya, kelinci itu tidak memperhatikan Bai Xiaon. Mengabaikan semua cengkeh 4 daun yang tak terhitung jumlahnya, Bai Xiaon dengan hati-hati mundur ke salah satu lorong, hatinya berdebar ketakutan. Dalam keadaan apapun aku tidak boleh membiarkannya melihatku, gumamnya. Aku tidak bisa memberitahu aku di sini. Ya, itu seharusnya tidak bisa melihat melalui nick cerip aku yang menyamar. Bahkan ketika Bai Xiaon bersiap untuk melarikan diri diam-diam, raungan bergema ketika cacing tanah besar berwarna darah meledak dari jauh di kedalaman lubang dan langsung menuju kelinci. Kelinci itu melompat ke udara dan melaju menjauh dari cacing tanah dengan kecepatan yang tak tertandingi. Namun, bahkan saat terbang, tanah meledak saat cacing tanah lebih besar muncul. Semuanya mulai mengejar kelinci. Telinga kelinci menempel lurus ke atas ketika melarikan diri, dan pada saat yang sama, ia mulai membuat suara terengah-engah yang tampaknya merupakan tiruan dari suara cacing tanah yang menggali melalui tanah. Sama seperti kelinci itu akan melompat ke salah satu terowongan, itu tampak terkejut pada Bai Xiaon. Rupanya, itu mengenalinya. Ketika Bai Xiaon melihat kelinci menatapnya hampir seperti teman, dia merasa kepalanya akan meledak. Tanpa ragu-ragu, dia memilih sebuah terowongan dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Apa yang terjadi dengan kelinci sialan itu? Pikirnya, hampir menangis. Dia benar-benar takut pada kelinci. Namun, kali ini, Bai Xiaon sangat gembira bahwa dia telah memperhatikan kelinci ketika dia melakukannya. Jika tidak, selip lidah bisa menyebabkan seluruh sekte aliran darah mengetahui bahwa dia adalah Bai Xiaon. Pikiran itu membuatnya gemetar. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan memotongku menjadi jutaan keping kecil dan mengirimku kembali ke Spirit Stream Sack dalam sebuah kotak. Jantung berdebar, dia mengingatkan dirinya lagi bahwa kelinci ada di belakangnya, dan bahwa dia harus tidak dalam situasi apapun mengatakan terlalu banyak. Aku tidak bisa berkeliaran di tempat terbuka. Dengan kelinci di daerah itu terlalu berbahaya. Dia dengan cepat menggali lubang ke dinding terowongan di dekatnya, lalu merangkak ke dalam untuk bersembunyi. Ah, baiklah, aku mungkin juga mencapai Foundation Establishment sekarang. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Sambil mendesah, dia menyilangkan kakinya dan berpikir sejenak. Kemudian ia mengeluarkan beberapa pil obat acak lainnya, yang mulai ia bandingkan dengan pil pendirian yayasan. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dengan cahaya terang ketika ide baru muncul padanya. Sementara itu, di lokasi lain di labirin, para murid lainnya menjadi gila. Mata mereka merah padam saat menjelajahi terowongan. 10 hari telah berlalu, dan mereka telah mencari hampir seluruh tempat itu. Sebenarnya, beberapa dari mereka sangat dekat dengan tempat Bai Xiaon berada, dan hanya diambang tersandung padanya. Namun, pada saat itulah dia tiba-tiba menyerbu ke tempat terbuka, melaju secepat mungkin, dan secara bersamaan melepaskan sedikit aura Foundation Establishment. Semua murid langsung marah. Dia menerobos ke yayasan pendirian. Dapatkan dia. Tidak heran kita tidak bisa menemukannya selama 10 hari terakhir.
Dia sebenarnya mencoba menerobos. Kami tidak bisa membiarkannya berhasil. Bahkan ketika mereka berkumpul untuk mengejarnya, Bai Xiaon menghela nafas dan kemudian melambaikan tangannya, mengirimkan beberapa pil obat terbang keluar, yang semuanya memancarkan aura pil pendirian yayasan. Ketika dia melemparkan mereka ke arah yang berbeda, dia berteriak, baik, ambil pil pendirian yayasan. Jika ada yang berani menyebabkan masalah bagi aku akan menghapus seluruh klan kamu setelah aku mencapai yayasan pendirian." Sembuh dengan aura pembunuh, ia kemudian melaju ke kejauhan. Terkejut, para murid di daerah itu merasakan aura Foundation Establishment pada pil, dan dengan cepat berserakan untuk mencoba mendapatkannya. Pertempuran sengit pecah langsung. Hasilnya adalah bahwa 5 murid terkuat mendapat pil obat, dan segera mulai melarikan diri. Murid-murid lain mengejar, namun, hanya butuh beberapa saat sebelum lolongan dan kutukan naik ke langit. Palsu. Ini bukan pil KB pembentukan yayasan. Sialan Nick Trip itu. Aku lupa dia bisa membuat pil. Ini palsu. Benar-benar palsu. Ini bukan pil KB pembentukan yayasan. Itu adalah pil lain yang dilapisi debu dari Foundation Pil. Tentu saja, tidak ada murid yang yakin. Mereka terus berebut pil yang telah ditinggalkan, sampai semua orang melihat sendiri bahwa mereka tidak lebih dari pil biasa tingkat 2. Pada saat itu, kebencian mereka terhadap Nick Trip mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Jelas, hanya apoteker yang bisa mencapai sesuatu seperti itu, dan ada beberapa apoteker di sekte aliran darah. Nick Trip, aku akan membunuhmu. Marah, para murid mencari 10 hari lagi, sampai semua orang menjadi kurus dan berantakan. Sekarang, hanya ada 10 hari tersisa, dan semua orang hampir pingsan karena kecemasan. Mereka bertarung di antara mereka sendiri, dan juga bertarung dengan darah, dan merasa lebih buruk seiring berjalannya waktu. Akhirnya, mereka menemukan Bai Xiaon. Namun, untuk keputusasaan mereka, ia memancarkan aura yang kuat dari yayasan pendirian. Sambil mengangkat dagunya, dia melambaikan lengan bajunya dan dengan angkuh berkata, "Berani-beraninya kamu gagal memberikan salam kepada pelindung Dharma yang penting seperti aku." Dalam Bloodstream Sect, peringkat dipatuhi secara ketat. Setelah mencapai yayasan pendirian, seseorang tidak lagi menjadi murid. Seseorang dapat memilih satu dari 4 puncak gunung untuk hidup, dan juga akan dinamai pelindung Dharma. Mereka yang mencapai pendirian yayasan Airtring bahkan lebih kuat, dan menjadi tetua. Tentu saja, baik tetua dan pelindung Dharma adalah orang-orang yang ditakuti oleh para murid sekte batin. Faktanya, hidup mereka sepenuhnya dalam kendali orang-orang seperti itu. Para murid aliran darah sekte tampak seperti mereka mungkin menangis setiap saat. Putus asa, mereka melihat Bai Xiaon menjentikan lengan bajunya, dan hati mereka melonjak karena kebencian. Beberapa saat yang lalu mereka telah berseru tentang bagaimana mereka ingin membunuhnya, tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan lain selain menundukkan kepala dengan hormat. Salam, Nick Trip Pelindung Dharma. Salam pembuka. Salam, Nick Trip Pelindung Dharma. Chapter 195. Semua orang mengertakkan gigi dan menundukkan kepala saat mereka mengucapkan salam. Bai Xiaon sangat bangga pada dirinya sendiri, tetapi ekspresinya serius. Sambil tergelak, dia melihat ke arah kelompok itu. Tiba-tiba, Zhao Wuchang mengertakkan giginya dan berkata, Dharma Protektor Nick Trip, murid bersedia memberi kamu semua yang aku miliki dengan imbalan pil pendirian Yayasan Tunggal. Segera, semua orang menggemakan kata-katanya. Tidak ada pertempuran yang terjadi, mereka hanya mencoba mengambil hati untuk Bai Xiaon untuk mendapatkan salah satu pil untuk diri mereka sendiri. Bagi mereka, pil pendirian yayasan jarang terlukiskan. Jika mereka kehilangan kesempatan ini, itu bisa menjadi waktu yang sangat lama sebelum mereka mendapat kesempatan lain. Yang mereka butuhkan hanyalah salah satu dari pil itu, dan mereka akan memenuhi syarat untuk membuat lompatan besar ke atas. Pikiran itu hanya membuat mereka semua bergetar dengan kecemasan. Sinar yang menentukan bisa dilihat di mata merah Zhao Wuchang. Klannya sedang menurun, dan ada klan musuh yang baru saja memperoleh pembudidaya yayasan pendirian baru. Jika dia tidak mencapai yayasan pendirian segera, seluruh klannya bisa dihancurkan, dan kemungkinan dia dengan itu. Dengan pikiran-pikiran itu di benaknya, Zhao Wuchang mengertakkan gigi, jatuh ke bawah dan bersujud kepada Bai Xiaon. Kemudian dia mendorong jarinya ke dahinya, menyebabkan cahaya berwarna darah berkedip-kedip ketika setetes darah muncul. Yang mengejutkan, darah itu sebenarnya mengandung sepotong jiwanya. Dia menggunakan sihir rahasia yang telah dia alami sejak lama. Mempertimbangkan level basis kultivasinya saat ini, menggunakannya menyebabkan reaksi besar. Bahkan ketika darah jiwa muncul, wajahnya menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah.
Kemudian dia menatap Bai Xiaon, suaranya serak dan penuh dengan kegilaan saat dia berkata, Dharma Protector Nick Trip. Jika kamu membiarkan aku mencapai pendirian yayasan, aku akan menjadi budak kamu untuk siklus 60 tahun. Semua murid lainnya tersentak, dan mereka melihat Xiao Wuchang dengan emosi campur aduk. Meskipun mereka semua sangat menginginkan pil KB yayasan, tidak satupun dari mereka yang menentukan seperti dia. Wajah mereka tenggelam. Tak satupun dari mereka yang memiliki jenis sihir yang akan membiarkan mereka menghasilkan darah jiwa, tetapi bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menggunakannya seperti ini. Pil pendirian yayasan jarang terjadi, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan lain untuk mendapatkannya pada kesempatan lain. Terguncang, Bai Xiaon menatap Zhao Wuchang lama, dan kemudian melirik darah jiwa. Dia bukan pendatang baru di dunia kultivasi, dan pernah mendengar hal-hal seperti ini sebelumnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat, dia melambaikan tangannya, dan darah jiwa meledak dan menghilang ke ujung jarinya. Sensasi yang sangat aneh tiba-tiba mengisinya. Dia bisa mengatakan bahwa pada saat ini, pemikiran belaka pada bagian ini dapat mengakhiri hidup Zhao Wuchang. Itu adalah tingkat kontrol yang mengerikan yang sebenarnya agak mirip dengan Grand Magic pengendalian manusia. Setelah hening sejenak, dia dengan sedih berkata, Zhao Wuchang. Ekspresi muramnya menyebabkan hati semua murid lainnya bergetar. Zhao Wuchang mendongak, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Aku akan memberimu satu pil yayasan pendirian, dan tidak lebih. Bai Xiaon memiliki prinsip-prinsipnya. Dia melambaikan tangannya, dan pil yayasan pendirian terbang ke Zhao Wuchang. Semua murid lainnya memandang dengan iri. Tidak ada yang berani memulai pertempuran di depan seorang penggarap yayasan pendirian. Dengan gemetar, Zhao Wuchang meraih pil dan kemudian menggenggam tangan dan membungkuk pada Bai Xiaon. Lalu dia berjalan maju, duduk bersila di sebelah Bai Xiaon dan mengkonsumsi pil. Begitu memasuki mulutnya, dia mulai gemetar terlihat, seolah-olah sesuatu gunung berapi akan meletus di dalam dirinya. Bai Xiaon menatapnya sejenak, lalu menarik kembali tatapannya. Dalam hati, dia menghela nafas. Bahkan di sekte Stream Roh, pil pendirian yayasan sulit didapat. Namun, di sekte aliran darah, mereka bahkan lebih berharga. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada banyak aspek dari dunia kultivasi yang seperti itu. Ada alasan mengapa Bloodstream sekte begitu kuat. Murid yang tumbuh di lingkungan seperti itu akan berakhir jauh lebih kuat daripada murid dari sekte lain. Beberapa orang mungkin khawatir tentang rasa memiliki para murid. Namun, selama sekte cukup kuat, dan melakukan banyak hal untuk kepentingan sekte secara keseluruhan, siapapun yang mengancam aturan sekte akan dihancurkan. Hal terbaik adalah tidak melawan tren, berbaur, dan gunakan aturan untuk keuntungan kamu. Waktu berlalu. Hanya sekitar batas waktu 1 bulan berakhir, suara gemuruh keluar dari Zhao Wuchang, dan kemudian aura yayasan pendirian meletus. Matanya terbuka, dan matanya bersinar terang. Basis budidayanya sekarang adalah lautan spiritual, dan meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan pendirian yayasan Airtring, ia memang memiliki fondasi yang kuat di tingkat Mortal Dao. Para murid di sekitarnya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka ketika Zhao Wuchang bangkit. Menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam ke Bai Xiaon, dia berkata, terima kasih banyak, Tuan. Bai Xiaon mengangguk. Pada saat itu, banyak sinar cahaya turun dari atas untuk mengelilingi semua pembudidaya. Kemudian gaya gravitasi yang kuat muncul, dan mereka diseret ke atas. Gemuruh. Mereka terbang di udara, melewati kabut darah ke arah luar. Setelah cahaya lenyap, mereka melepaskan basis kultivasi mereka dan terbang keluar dari lubang menuju Precipice of Never-Ending Blood, tempat keempat tetua sedang menunggu. Tatapan mereka menyapu para murid, dan datang untuk beristirahat di Bai Xiaon dan Zhao Wuchang. Zhao Wuchang berdiri di belakang Bai Xiaon, menatapnya dengan hormat. Pada saat yang sama, keempat tetua juga memusatkan perhatian mereka pada Bai Xiaon. Ekspresi yang sangat serius dapat terlihat di wajah mereka. Setelah semua, mereka juga memiliki basis budidaya yayasan pembentukan, meskipun mereka berada di puncak panggung. Sepintas, mereka dapat melihat bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Nick Trip memperbudak penggarap yayasan pendirian lainnya. Itulah yang mereka semua pikirkan saat mereka bertukar pandang. Mereka telah terkesan oleh Bai Xiaon bulan lalu, dan sekarang perasaan itu tumbuh. Jika dia hanya mencapai yayasan pendirian sendiri, itu akan layak dipuji. Tapi dia telah memperbudak penggarap yayasan pendirian lainnya juga. Itu menunjukkan bahwa meskipun dia mementingkan diri sendiri meminum pil, perilaku seperti itu tidak diperbaiki. Dia bisa fleksibel untuk mendapatkan hasil terbaik yang bermanfaat baginya. Sikap dan tindakan semacam itu benar-benar sesuai dengan prinsip sekte aliran darah.
Kurcaci dari nama Lespik tiba-tiba bertanya, Dharma Protektor Nikrip, berapa banyak pil pendirian yayasan yang kamu konsumsi? 2. Bai Xiaon menjawab tanpa ragu sedikit pun. Grand tua kekar dari Lesser Marshpeak menatap Bai Xiaon, mata bersinar dengan pujian. Apa yang kamu rencanakan dengan pil pendirian yayasan lainnya? Oh, itu. Hati Bai Xiaon berdebar, dan dia mempertimbangkan hal itu sebentar sebelum melanjutkan dengan bangga. Mimpiku adalah menjadi apoteker yang luar biasa. Aku berencana untuk mempelajari pil pendirian yayasan tambahan dan melihat apakah aku dapat meniru mereka. Suatu hari, aku pasti akan membuat pil yayasan pendirian aku sendiri. Saat ini, yang bisa aku buat hanyalah obat-obatan roh tingkat 2. Murid-murid lain memandang dengan ekspresi pahit, dan 4 Grand Elder tampak terkejut. Itu adalah pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya dipenuhi dengan makna mendalam yang segera memperkuat semua pendapat mereka tentang Nick Trip. Hati keempat tetua mulai berdebar dengan antisipasi. Seorang pelindung Dharma yang bisa meramu obat-obatan akan menjadi sosok yang sangat penting. Seseorang yang para tetua pendiri Yayasan Airtring bahkan mungkin tidak bisa mengatasinya. Selalu ada para tetua Yayasan pendiri Airtring, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan pakar yayasan pendirian apapun yang dapat membuat obat. Kakek tua dari Korps Sepik segera menyesali begitu terbuka dengan pujiannya sebelumnya. Pada saat yang sama, hati Song Junwan berdebar kencang saat dia tersenyum pada Bai Xiaon. Luar biasa, kata kakek tua mayat puncak, matanya menyala-nyala. Nick Trip, pekerjaanmu dengan Zamrud-Zamrud menunjukkan bahwa kamu memiliki keahlian dalam dao obat-obatan. Mengapa tidak datang ke Korps Sepik? Kamu jelas terhubung dengan kita oleh takdir. Dia sudah terguncang oleh Bai Xiaon, tapi sekarang dia berada di tahap yayasan pendirian, dia bahkan lebih mengesankan. Ah, potong omong kosong, kata Grand Elder kekar dari Lesser Marshpeak. Nick Trip berhasil melawan seluruh kelompok lawan sementara hanya dalam tahap ki kondensasi. Jelas dia berbakat dalam penyempurnaan tubuh. Nick Trip, datanglah ke Lesser Marshpeak. Kami mengolah penyempurnaan tubuh iblis. Bersama kami, kamu benar-benar dapat melangkah ke jalur untuk menjadi ahli yang kuat. Tapi kemudian kurcaci dari nama Lespik memekik. Ihei, bahkan tidak berpikir untuk mencoba mencurinya dari aku. Bukankah sudah aku katakan sejak awal bahwa Nick Trip akan datang ke nama Lespik? Song Junwan dari Midlepik menyelipkan seutas helai rambut di belakang telinganya. Mata berkilauan, dia berkata, Junior Brother Nick Trip, mengapa kamu tidak datang ke Midlepik? Melihat para tua-tua memperebutkan Bai Xiaon menyebabkan para murid lainnya menguap, dan mendesah dalam hati mereka. Bai Xiaon tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang betapa luar biasanya dia. Tidak peduli sekeras apapun ia berusaha untuk tidak menonjolkan diri dalam sekte stream roh dan sekte aliran darah, ia selalu berhasil membuat orang mengejarnya. Merasa kagum pada prestasinya sendiri, matanya tiba-tiba menjadi keruh, seolah-olah dengan kegilaan. Menatap Song Junwan, dan sedikit memerah, dia berkata, aku memilih puncak tengah lagu Big SES.